Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja industri pariwisata di tanah air hingga Juni 2025 tercatat masih menunjukkan tren pemulihan. Pertumbuhan positif ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh double digit di bulan Juni. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan hingga saat ini, proses pemulihan industri pariwisata yang di dalamnya termasuk industri hotel dan restoran serta agen perjalanan wisata masih terus berlanjut. Adapun kinerja industri pariwisata masih ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di bulan Juni 2025 mencapai 105,11 juta perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,61% secara bulanan, bahkan naik 25,93% secara tahunan. Sedangkan secara kumulatif dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 613,78 juta perjalanan atau naik 17,7%. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di bulan Juni mencapai 1,41 juta kunjungan, naik 8,42% secara bulanan, dan juga naik double digit 18,2% secara tahunan. Sementara itu, tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang pada Juni mencapai 49,98% atau mengalami kenaikan 1,7% secara bulanan. Meski demikian, okupansi hotel justru menurun bila dibandingkan dengan Juni tahun 2024 lalu, yaitu minus 4,71%. Di sisi lain, okupansi hotel berbintang paling tinggi tercatat di Provinsi Bali yang tembus 64,66%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk menjaga kaitannya dengan tren positif industri pariwisata di semester 2 tahun 2025, kita langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan juga sudah bergabung Ibu Pauline Soeharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Maulana, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Ibu Pauline, apa kabar Bu? Hai, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Maulana, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari industri hotel, restoran, kemudian sektor pariwisata. Secara umum Anda melihat seperti apa kondisinya real saat ini, meskipun tadi sudah disampaikan data secara year on year untuk kunjungan wisatawan Nusantara mancanegara ke Indonesia ini double digit nih Pak Maulana. Ya. Jadi memang kalau kita bicara 2025 ini bagi kami di sektor hotel restoran ya, merupakan tahun yang cukup istilahnya mengalami tekanan dari sisi baik itu dari okupansi maupun dari sisi pendapatan. Nah itu apalagi kalau kita membandingkan dari tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Nah, kalau kita lihat data BPS itu yang terjadi kenaikan kan cuma di bulan April. Tapi April itu karena apa? Karena itu kita Lebaran ya. Kalau dibanding tahun lalu kan itu Lebarannya di bulan April kalau nggak salah. Maret. Tahun lalu di bulan April kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi setelah itu di bulan Maret, Mei, Juni, ya, bahkan sampai Juli ini belum ada indikasi untuk terjadinya peningkatan. Nah memang kalau kita perhatikan gini, kalau kita kami bicara di hotel, restoran, pariwisata itu bukan hanya sekedar leisure, tapi market terbesar dari okupansi atau dari pendapatan itu kontribusinya adalah dari aktivitas pemerintah itu sendiri. Karena saya membayangkan contoh simpelnya atau mudahnya itu, satu minggu itu kan yang hari kerja itu ada 5 hari. Weekendnya tuh atau long weekendnya cuma 2 hari atau hari-hari tertentu saja. Tentu kontribusi aktivitas masyarakat itu paling banyak di bisnis traveler. Nah, justru karena kontribusi pemerintah itu yang paling besar, dengan ada kebijakan
pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran sehingga kegiatannya itu minim, tentu dampaknya efeknya cukup besar saat ini. Nah, situasi di bulan Juni ini yang kita lihat dari konteks pemerintah sudah melonggarkan kembali sehingga aktivitas pemerintah diperbolehkan lagi di hotel. Namun kalau kita perhatikan sampai hari ini sebenarnya kegiatan itu hampir dikatakan hampir nggak ada. Karena pemerintah daerah sendiri alasannya memang mereka uangnya nggak ada juga gitu. Sementara kita masih berharap di semester 2 ini, khususnya di ujungnya nanti di kuartal 4 ya. Kuartal 3 seharusnya biasanya terjadi lonjakan aktivitas kegiatan pemerintah. Kan kuartal 4 adalah puncaknya sampai mereka nanti aktivitas itu berganti kepada libur Nataru, Mas. Nah itu mungkin sekilas outlook-nya dari sisi bisnis hotel dan restoran. Ya, masih challenging begitu ya nampaknya hotel dan restoran. Nah, dari Astindo sendiri melihat bagaimana travel agent mengingat tadi pertumbuhan wisatawan Nusantara begitu yang melakukan bepergian ke seluruh wilayah Indonesia terus meningkat. Kemudian Wisman pun yang berkunjung Indonesia juga mengalami peningkatan. Nah, ini apakah juga terkorelasi dengan industrinya sendiri? Mas Pras, kalau di industri travel agent itu kan yang bisa kita capture adalah tiket sales ya. Nah, dari sisi tiket salesnya itu kalau untuk perjalanan wisata domestik dari selama bulan Januari sampai Juni 2025 itu kita cuma mengalami pertumbuhan positif di bulan April yang which is liburan Lebaran seperti tadi Pak Maulana sampaikan. Lalu di bulan Juni ini sudah mulai mengalami tren positif sih Mas Pras. Jadi tren positif itu kita udah naik di bulan Juni ya, naik 14,78%, which is dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu, kita itu in total, in average kita mengalami kenaikan 2,83%. Ini untuk yang domestik. Kalau untuk perjalanan wisata internasional sendiri, dari bulan Februari sampai Mei itu masih minus semuanya dan minusnya itu kisaran antara 0,89% sampai 15,88% di bulan Februari sampai bulan Mei. Nah di bulan Juni ini juga sudah mengalami tren peningkatan 14,92%. Tapi secara year on year dibandingkan tahun lalu kita masih minus 0,58%. Nah tiket sales yang kita capture ini bukan berarti orang beli buat bulan Juni, berangkatnya bulan Juni juga. Nggak seperti itu, belinya bulan Juni, bisa jadi berangkatnya itu bulan September sampai Desember, atau bahkan tahun depan. Tapi kita melihat di bulan Juni yang which is bukan musimnya travel fair, karena musim travel fair itu dimulai dari bulan Juli akhir sampai bulan September, ternyata Juni ini naiknya cukup signifikan 14%, yang which is berarti kami harapkan sebetulnya daya beli masyarakatnya mungkin sudah membaik dengan adanya pemerintah membuka blokir dana segala macam. Tapi tadi kan menurut Pak Alan kegiatannya pemerintah masih agak kurang nih, masih belum sama seperti tahun lalu atau masih belum ada tren peningkatan positif. Nah, tapi dari kami melihat di bulan Juni dengan adanya kenaikan ini berarti ada hope buat di semester kedua akan lebih baik. Walaupun pada kenyataannya bulan Juni, Juli liburan sekolah yang biasanya itu high season, tour guide, kemudian tour leader, ini banyak dapat kerjaan, sampai nolak-nolak travel agent, nolak-nolak si pemberi pekerjaan. Ini masih banyak yang nganggur sebenarnya. Jadi tour leader itu banyak sekali yang nggak bawa grup. Pemandu wisata pun juga banyak sekali yang masih nganggur, yang tidak mendapatkan job-job dari travel agent. Oke, dan itu pemicunya apa? Kita tahan dulu jawabannya Bu Pauline. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Maulana. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.